Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang akan kita jalani hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya-tanya terlebih dahulu ya sama kalian semua. Di sini masih ada nggak yang belajar itu ketika ada PR saja atau ketika menjelang ujian saja? Boleh angkat tangan? Oke. Ada juga yang sudah mempunyai jadwal rutin belajar di rumah? Jadi dari jawaban kalian semua dapat saya simpulkan bahwa di kelas ini lebih banyak yang belajar itu ketika ada tugas saja atau ketika menjelang ujian saja dibanding yang sudah mempunyai jadwal rutin belajar di rumah. Padahal mempunyai jadwal rutin belajar di rumah itu sangat penting loh teman-teman. Karena dengan mempunyai jadwal rutin belajar, kita itu dapat memahami pelajaran dengan lebih baik. Menurut kalian, ada gak sih alasan mengapa seseorang itu malas belajar? Boleh sebutkan? Karena terlalu asik bermain HP. Betul. Ada lagi? Karena masih merasa ada waktu lain, Bu. Ya, satu lagi? Karena sudah capek setelah sekolah, Bu. Oke, baik. Makasih yang sudah menjawab. Jadi dari jawaban kalian semua ini, semuanya benar ya. Masih banyak beberapa siswa yang mengalami hal serupa. Akibatnya mereka itu sering menumpuk tugas, mengerjakan tugas dengan terburu-buru, sehingga hasil belajarnya itu jadi tidak maksimal. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara membangun kegiatan belajar yang disiplin dengan membuat jadwal belajar yang efektif. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materinya. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu disiplin belajar? Belajar tepat waktu, Bu. Mematuhi jadwal belajar. Betul, jadi disiplin belajar adalah sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugas secara teratur, konsisten, dan bertanggung jawab. Orang yang disiplin belajar biasanya memiliki kebiasaan mengatur waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, serta berusaha mencapai target belajar yang telah ditentukan. Contohnya, Putri, dia membuat jadwal belajar dari jam 7 malam hingga setengah 9 malam. Itu akan ia lakukan setiap harinya dengan ada atau tidak adanya tugas. Itulah salah satu contoh disiplin belajar. Kemudian, disiplin belajar ini juga mempunyai beberapa manfaat loh teman-teman. Di sini ada yang tahu apa saja manfaat dari disiplin belajar? Agar nilai bagus. Agar tidak keteteran saat ujian, Bu. Iya, jadi dengan disiplin belajar, kita itu akan dapat mengatur waktu lebih baik, kemudian meningkatkan konsentrasi belajar, kemudian juga kita mengurangi kebiasaan kita menunda tugas, terus memiliki sifat bertanggung jawab, dan memiliki hasil belajar yang maksimal. Sebaliknya nih, kalau misalkan kita nggak mempunyai disiplin belajar itu, kita akan menumpuk tugas, terus juga mengalami stres, serta mengalami prestasi yang menurun. Salah satu cara melatih disiplin belajar adalah dengan membuat jadwal belajar yang efektif. Kalian di sini sudah pernah membuat jadwal belajar belum di rumah? Pernah, Bu. Yang sudah pernah, apa yang terjadi setelah membuat jadwal belajar tersebut? Kadang dijalankan, kadang tidak. Pasti seperti itu.
Karena masih banyak siswa membuat jadwal belajar itu dengan terlalu padat sehingga sulit untuk dijalankan. Padahal efektifnya jadwal belajar itu dilakukan dengan realistis dan menyesuaikan kondisi masing-masing siswa. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk membuat jadwal belajar. Yang pertama itu kenali kegiatan harian dengan catat aktivitas dari pagi sampai sore. Kemudian yang kedua, tentukan waktu luang untuk belajarnya. Yang ketiga, tentukan mata pelajaran yang perlu diprioritaskan. Yang keempat, jangan lupa memberi waktu istirahat agar pikiran dan tubuh kita tidak cepat lelah. Anak, tadi kita sudah membahas mengenai pentingnya disiplin belajar dan bagaimana cara membuat jadwal belajar yang efektif. Agar kalian lebih memahami materi yang telah kita pelajari, saya akan menayangkan sebuah video singkat yang berkaitan dengan kebiasaan belajar disiplin. Selama video diputar, silakan kalian memperhatikan isi videonya dengan seksama. Coba amati kebiasaan yang dilakukan tokoh dalam video tersebut, manfaat yang diperoleh, serta pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Video ini akan membahas tentang waktu belajar yang baik dan efektif bagi otak. Setiap orang pasti memiliki gaya dan metode belajar yang berbeda untuk memahami materi. Selain gaya dan metode, setiap orang pasti memiliki jam belajar ideal yang mungkin berbeda-beda. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak hanya tubuh, otak manusia juga memiliki irama tersendiri sehingga ada waktu terbaik bagi otak untuk belajar atau memahami materi. Kalian mungkin pernah merasa lebih sulit berkonsentrasi pada sepanjang hari. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas kalian tidak mengikuti jadwal atau jam-jam biologis tubuh. Maka, sangat penting bagi kalian untuk memahami ritme alami tubuh kalian. Selama ini mungkin memang tidak banyak orang yang mengetahui bahwa otak memiliki irama tertentu serta waktu terbaiknya. Di waktu tertentu tersebut, menjadi waktu yang baik bagi otak untuk beraktivitas seperti belajar. Tapi, kira-kira kapan sih waktu belajar yang terbaik bagi otak? Simak pembahasan berikut ini ya. Yang pertama, mulai pukul 5 pagi. Ketika kita belajar sekitar pukul 5 pagi, yang terjadi kemudian adalah otak mendapat rangsangan baru dan ini baik untuk proses mengingat. Dilansir dari lifestyleokezone.com, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa belajar di waktu subuh dinilai efektif bagi otak untuk menyerap materi, karena ketika baru bangun, otak belum mendapatkan rangsangan apapun dan ini sangat baik untuk dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas belajar. Karena ibaratnya otak masih kosong, dan otak dapat mudah menyerap materi dengan lebih cepat. Kemudian waktu yang kedua, pukul 9 hingga 11 siang. Pagi hari menjelang siang merupakan waktu paling efektif untuk melakukan aktivitas produktif. Pada jam tersebut, otak mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres yang akan sangat membantu untuk bisa memfokuskan pikiran dan kreativitas. Dengan demikian, setelah pukul 9 merupakan waktu prima untuk belajar dan memahami materi, mengembangkan ide, serta mengerjakan tugas yang membutuhkan analisa dan konsentrasi. Selanjutnya, pukul 12 hingga 2 siang. Dilansir dari Detik Health, peneliti Jerman menuturkan pada rentang waktu tersebut, hormon melatonin atau hormon tidur telah menurun tajam, sehingga tubuh lebih siap untuk mengerjakan beban tugas atau pekerjaan yang sulit dan keras. Namun, sebaiknya tetap tidak melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking ya, karena akan membuat hilangnya konsentrasi. Selanjutnya, pukul 2 siang hingga 3 siang. Pada jam ini, paru-paru dan jantung kalian bekerja secara maksimal. Suhu tubuh juga meningkat secara alami. Untuk mencerna makan siang, tubuh akan menarik darah dari otak ke perut. Kondisi ini akan membuat asupan darah atau oksigen ke otak sedikit berkurang yang membuat seseorang menjadi mengantuk. Dengan demikian, cobalah beristirahat sebentar dari aktivitas belajar kalian.
Kemudian pukul 3 hingga pukul 6 sore. Paru-paru dan jantung bekerja lebih maksimal pada jam ini. Otot-otot terbukti 6% lebih kuat di sore hari. Jadi berolahraga pada sore hari adalah pilihan tepat untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun, selain diisi dengan aktivitas olahraga, dapat juga diselipkan dengan melakukan aktivitas belajar ringan. Untuk mengisi waktu pada aktivitas ini, bisa dilakukan dengan belajar melalui video pembelajaran, animasi, podcast, ataupun membaca materi yang tidak memerlukan konsentrasi atau berpikir kritis. Kemudian pada pukul 6 hingga 10 malam. Pada malam hari, tentunya otak sudah lelah. Dan di jam ini, kalian bisa membuat tubuh menjadi lebih santai atau rileks. Nah, itu tadi adalah ulasan mengenai waktu yang tepat dan efektif untuk belajar. Tapi, kembali lagi, kalian yang mengatur waktu belajar terbaik untuk kalian. Walaupun tubuh manusia memiliki jam biologisnya sendiri, kalianlah yang paling memahami tubuh kalian. Jika masih belum yakin, kalian boleh mencoba belajar di waktu-waktu yang telah disebut. Kalau kalian merasa nyaman dengan jam yang kalian pilih, silakan dilanjutkan, supaya tubuh kalian terbiasa. Kalau ternyata kalian belum merasa efektif untuk belajar di jam tersebut, cobalah bereksperimen dan merasakan belajar di waktu yang berbeda. Mungkin kalian akan menemukan waktu belajar yang tepat untuk kalian. Selamat belajar! Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share ya, agar informasi ini bisa tersebar luas pada orang yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Stay tune di channel ini untuk dapetin info dan tutorial menarik lainnya. See you in the next video. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja siswa. Silahkan diterima satu persatu ya. Pada bagian pertama akan ada beberapa pertanyaan refleksi diri. Tolong dijawab dengan jujur dan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Silakan ditulis sesuai pengalaman kalian masing-masing, tidak perlu menyontek dengan teman. Karena setiap orang itu pasti mempunyai pengalaman yang berbeda. Baik, masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu kalian diminta untuk menyusun jadwal belajar pribadi. Bisa dilihat di LKS, terdapat tabel yang bisa kalian isi dengan menyusun jadwal belajar selama 1 minggu penuh dari hari Senin hingga hari Minggu. Disesuaikan dengan jadwal kegiatan kalian sehari-hari, jangan dibuat terlalu berat atau terlalu padat. Karena kalau jadwal dibuat terlalu berat dan terlalu padat, itu akan sangat susah untuk dijalani. Coba kalian pikirkan kapan waktu yang nyaman untuk dipakai belajar. Karena ada beberapa orang yang lebih fokus belajar pada setelah maghrib dan ada juga yang pada sore hari. Setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya, untuk jadwal yang Rani bikin ini sebenarnya udah bagus. Tapi ya alangkah baiknya kamu tambahin waktu untuk istirahatnya. Karena kita sebagai manusia ini butuh waktu istirahat, apalagi pada saat belajar, agar tubuh sama pikiran kita tuh tidak cepat lelah. Oke, untuk kalian semua yang masih bingung untuk menentukan mata pelajaran, kalian bisa menentukan mata pelajaran dari mata pelajaran yang menurut kalian tuh paling sulit terlebih dahulu ya. Sekarang, siapa yang ingin membagikan jadwal belajar yang telah kalian buat? Oke, silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari kelas 10. Izin menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan jadwal belajar yang telah saya buat. Saya biasanya pulang sekolah sekitar pukul 3 sore. Setelah itu, saya beristirahat, mandi, dan membantu orang tua saya. Saya menetapkan waktu belajar setiap hari mulai pukul 7 malam sampai pukul 8.30. Pada hari Senin, saya belajar matematika dan mengerjakan tugas. Lalu hari Selasanya, saya belajar bahasa Indonesia dan membaca materi untuk pelajaran esok hari. Hari Rabu, saya belajar bahasa Inggris selama 1 jam, kemudian mengerjakan latihan soal. Lalu hari Kamisnya, saya belajar IPA dan mengulang materi yang belum saya pahami. Kemudian hari Jumatnya, saya lebih banyak mengulang pelajaran yang sulit dan menyelesaikan tugas sekolah. Hari Sabtunya, saya belajar IPS dan merangkum materi. Sedangkan saat hari Minggu, saya mengulang kembali semua materi selama 1 minggu, serta mempersiapkan pelajaran untuk hari Senin. Saya memilih jadwal ini karena menurut saya, waktu setelah salat maghrib adalah waktu yang paling tenang untuk belajar. Dengan jadwal ini, saya berharap dapat lebih disiplin, tidak menunda tugas, dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Demikian presentasi jadwal belajar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Bagus banget, karena jadwal yang kamu buat itu udah seimbang antara istirahat dan belajar. Silakan, yang ingin bertanya? Bu, bagaimana kalau saya sulit menjalankan jadwal yang sudah dibuat? Oke, jadi kamu coba mulai dari target yang terkecil dulu. Jangan langsung mencoba jadwal belajar yang terlalu berat dan terlalu padat. Yang terpenting adalah konsistennya terlebih dahulu. Kalau ada kegiatan mendadak, gimana Bu? Jadi tuh kamu bisa sesuaikan aja sama kegiatan kamu ini. Yang terpenting adalah kamu bisa menggantikan waktu belajarnya. Kayak misalkan kemarin kamu harusnya belajar, tapi kamu ada kegiatan mendesak, kamu pergi. Ya, yang terpenting tuh kamu bisa mengganti waktu belajar yang harusnya kemarin belajar, kamu pindahin ke hari apa untuk tambahan belajarnya lagi. Agar target kamu bisa tetap tercapai. Kalau merasa bosan saat belajar, bagaimana Bu? Kalian bisa beristirahat sejenak, seperti mengganti metode belajar atau belajar bersama teman, itu kan bisa lebih menyenangkan agar kalian tidak bosan. Karena yang saya tahu ya, belajar bersama teman sebaya itu lebih menyenangkan karena kalian bisa belajar sambil bermain. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini. Saya jadi lebih sadar pentingnya mengatur waktu. Saya jadi termotivasi nih membuat jadwal belajar. Saya merasa lebih siap untuk belajar lebih teratur. Alhamdulillah, berarti kegiatan hari ini kalian bisa mendapatkan manfaatnya ya. Nah, jadi kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan layanan kali ini? Betul. Jadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin belajar itu tidak bisa terbentuk secara instan, tetapi
bisa melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Salah satu caranya yaitu dengan membuat dan melakukan jadwal belajar efektif. Terakhir, saya minta kalian menuliskan di lembar terakhir LKS, yaitu menuliskan komitmen kalian untuk menunjukkan kesungguhan kalian menjalankan jadwal belajar yang telah dibuat hari ini. Saya harap setelah kegiatan ini kalian dapat menerapkan jadwal belajar yang telah dibuat dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda tugas. Saya cukupkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamannya. Sampai bertemu pada layanan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.